Pemirsa, sepekan terakhir rumor perombakan kabinet atau reshuffle kembali kencang berhembus di istana. Namun Presiden Joko Widodo masih bergeming belum memutuskan untuk mengganti salah satu pembantunya. Tapi ada juga menteri yang mengaku banyak pihak mencoba menggoyang posisinya. Inilah catatan pewarta istana bongkar pasang pembantu istana. Hampir sebulan berlalu, isu reshuffle membelenggu. Namun, buktinya belum juga tampak. Banyak pihak yang bertopang dagu menantikan siapa yang akan terdepak. Presiden Joko Widodo sang pengambil maklumat tak mengelak kalau reshuffle akan terjadi. Selasa 18 Juli 2017, sejumlah menteri tampak warawiri keluar masuk istana kepresidenan dengan waktu yang hampir berdekatan. Salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ia tak menampik ada sejumlah pihak yang berusaha menggoyang posisinya. Tahu apa yang terjadi. Benar Bu ya berarti Bu. Kalau bikin policy baik kan apa yang saya lakukan kan mengganggu comfort zone. Comfort zone dari orang yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dengan cara-cara yang tidak appropriate. Jadi ya pasti banyak yang tidak suka. Saya mencoba membetulkan untuk siapa? Ya untuk Indonesia. Ya, pasti yang tidak suka banyak, tapi kan saya bekerja untuk Pak Presiden dan Indonesia. Ya. Menteri Agama Lukman Hakim membantah bila pemanggilan dirinya ke istana terkait perombakan kabinet. Hanya fokus betul-betul Bapak Presiden terkait dengan penyiapan mengenai penguatan pendidikan karakter. Presiden Joko Widodo memiliki berbagai pertimbangan sebelum mengganti menteri. Mulai dari kinerja di kementerian atau lembaga terkait hingga laporan informal. Evaluasi kinerja langsung ke lapangan jadi andalan Jokowi. Mendapat masukan dari berbagai pihak terkait dengan kinerja para pembantunya. Yang ketiga soal reshuffle kabinet, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa reshuffle kabinet untuk hari pekan lalu ya berarti ya, tidak ada reshuffle kabinet, paling tidak sampai pekan lalu. Selain menteri, tampak juga Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ia melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi di istana. Dalam pertemuan selama 1 jam itu, Zulkifli mengaku membicarakan PAN dan koalisi. Teman-teman kayaknya nih juga ngompor-ngompori. PAN sama PD itu nggak ada apa-apa, mesra-mesra. Saya dengan telepon Mak Basara, sama Pak Hasto, kemarin sama Mbak Mega, sama Pak Jan, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, cuman kan nggak rame kalau nggak teman-teman mungkin ngutip satu pendapat, sini satu pendapat, rame ya. Apa perlu lagi gitu? Jangan deh ya, dikit aja ramenya, jangan banyak-banyak. Pak Presiden juga Sepertinya bukan tanpa tujuan. Jokowi memanggil Ketua Umum PAN ke istana jelang paripurna rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu dimulai. Posisi PAN berada di luar solidaritas koalisi partai di DPR hingga di penghujung paripurna usai. Ya, untuk PAN supaya diketahui dari sehari sebelumnya sudah bertemu dengan saya. Yang disampaikan Pak, sudah diberitahu. Gimana posisi Pak? Dan sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung. Nggak ada sanksi berarti Pak? Wah ternyata tadi kan sudah disampaikan. Sementara dalam pidatonya di Malang, Jawa Timur,
Presiden Joko Widodo mengkritisi sosok-sosok yang selama ini mengisi panggung politik di Indonesia. Panggung kita, terutama panggung politik kita, terlalu banyak didominasi oleh jiwa-jiwa yang kosong, jiwa-jiwa yang kering. Isu reshuffle memang membawa tensi tinggi di partai koalisi. Berbeda pandangan dalam kebijakan yang tertuang membuat hati tak tenang. Terkait dengan sikap PAN seperti itu, ya saya kira kita kembalikan kepada Presiden. Presiden bisa menilai kinerja masing-masing partai politik, dan disitulah nanti Presiden akan memberikan seberapa besar Kalau yang dilakukan oleh PAN itu bagian dari survivalnya PAN. Ya, kita melihat itu bagian dari survivalnya. Oleh itu pasca penetapan undang pemilu, saya kira ini semua harus mereka berikan. 3 tahun terbilang 3 kali jualah pemerintahan Jokowi JK mengocok ulang para menterinya. Reshuffle memang membuat hati tak tenang. Baik menteri, politisi hingga media kerap dibuat kelimpungan. Namun balik lagi, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Apapun katanya, kita hanya sebagai penonton dan penikmat. Namun satu hal yang pasti, jangan ada intervensi terhadap raja saat mengatur para pion. Saya Kofi Mandan dan juru kamera Edwin Kurniawan untuk catatan Warta Star. Pemirsa, tetaplah bersama kami. President's Corner akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi terkait Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono disebut dekat dengan Presiden sebelum masuk ke istana. Apa saja kiprah Heru? Sesaat lagi di President's Corner. Pemirsa, Istana Presiden punya anggota baru, wajah baru menjabat Kepala Sekretariat Presiden tepatnya. Jabatan ini diemban oleh Heru Budi Hartono. Nama ini ternyata tidak asing lagi bagi Jokowi. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam President's Corner untuk malam hari ini. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Istana Presiden punya wajah baru, namanya Heru. Sebenarnya ini bukan orang baru bagi Presiden sebab Heru adalah PNS di Pemprov DKI Jakarta sewaktu Joko Widodo menjabat sebagai gubernur di sana. Dari Balai Kota menuju ke Istana, bagaimana kiprah dari Kepala Sekretariat Presiden yang baru ini sebenarnya? Berikut profil wajah baru Istana, Heru Budi Hartono. Presiden Republik Indonesia memasuki tempat. Tiga jam setelah dilantik menjadi Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono langsung mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur, Kamis 20 Juli 2017. Bersama Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Heru mendampingi Presiden menghadiri acara penutupan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Heru Budi Hartono dilantik menjadi Kepala Sekretariat Presiden oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno bersama dua pejabat lain.
Heru menggantikan Darmansyah Jumala yang diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Wina, Austria. Mensesnek Pratikno membantah bila terpilihnya Heru karena kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo di Balai Kota dulu. Heru memang menjadi kandidat dengan nilai tertinggi, dan itu saya juga cek ke panitia, ini benar nggak ini? Oh ya benar, ya karena ya pengalamannya kan sudah luas, jadi kita memang mencari orang yang punya pengalaman yang komprehensif. Kedekatan dengan Pak Presiden karena beliau juga selama Nah karena memang yang bersangkutan memang ranking yang pertama, jadi itu memang wajar lah kalau begitu. Ya kita lihat nanti. Bismillah. Siapa? Usai dilantik, Heru menyatakan komitmennya melayani Presiden dan mengakui tantangan di istana lebih besar daripada di Balai Kota. Yang terpenting adalah saya harus bertugas, bekerja keras, tanggung jawab ini cukup berat bagi saya, dan tentunya saya harus tadi Pak Menteri sampaikan bahwa saya harus berinovasi. Ya tentunya sesuai dengan tupoksi tugas, saya akan berusaha maksimal, tentunya melayani beliau dengan baik, dan tentunya ya saya harus melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Nama Heru Budi Hartono sempat dikenal publik saat menjadi wali kota Jakarta Utara, saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta. Heru bahkan sempat digandeng Basuki Cahayapurnama untuk menjadi pasangannya dalam Pilgub DKI Jakarta melalui jalur independen. Terakhir, Heru bertugas sebagai Kepala BPKAD. Wajah baru yang tidak asing lagi bagi Joko Widodo ini diharapkan mampu menyempurnakan langkah Presiden ke depan, serta mengimbangi ketepatan dan kecepatan kerja Presiden. Saya Sari Syahrial dan juru kamera Agustin Loren untuk President's Corner. Metro TV, knowledge to elevate.